Rekayasa ini nggak ada gunanya sama sekali. Apakah secara politik, secara ekonomi, secara apapun, ya ini tidak ada gunanya. Pak Surya, Anda tadi mengatakan bahwa yang membedakan adalah besaran derajat dari itu sendiri. Kalau malam nanti perkiraannya apakah mencapai 2 derajat, Pak? Atau seperti apa? Nanti kita lihat, ya. Nanti kita lihat. Tetapi sementara ini ada yang menyebutkan masih di bawah 2 derajat, ya, di bawah 2 derajat. Tetapi nanti bagaimana pastinya, nanti kita lihat nanti, ya, laporan-laporan dari berbagai titik di daerah yang melakukan ru'yah, dan juga kita juga akan mendengarkan nanti secara ilmiah, secara ilmu astronomi, kondisi hilal pada saat ini itu pada posisi berapa. Pak, jadi mohon dikoreksi kalau saya salah, berarti kalau misalnya malam ini tidak sampai 2 derajat, kemungkinan baru Sabtu ya awal bulan puasa. Ya, kemungkinan. Tetapi pastinya nanti ditetapkan dalam sidang isbat, ya, dalam sidang isbat. Pak, itu tidak hadirnya Muhammadiyah dalam sidang isbat ini apa sudah gimana, Pak? Ya, sebetulnya itu adalah hak, ya, hak setiap orang, hak setiap organisasi diundang datang atau tidak datang. Tetapi ini adalah forum pengambilan keputusan yang penting, yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam se-Indonesia, mungkin juga se-Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia sendiri. Karena keputusan mengenai penetapan awal bulan itu telah disepakati akan mengikat negara-negara Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura begitu. Jadi forum ini memang sangat penting. Oleh karenanya saya sangat menyayangkan apabila benar Muhammadiyah tidak hadir di dalam forum ini. Dan saya kira masih ada waktu, ya, saya menghimbau supaya bisa menghadiri forum sidang isbat ini, karena kebersamaan itu jauh lebih penting daripada mempertajam perbedaan, ya. Oke, makasih. Aduh, ada helikopter suaranya. Terima kasih. Dengan tanggal 29 Syaban 1433 Hijriah oleh Badan Hisab Ruyat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2002. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat pada peta dunia, selamat datang Bapak. Garis ketinggian hilal 0 derajat menjelang awal bulan Ramadan 1433 Hijriah yang tertera pada peta dunia. Di sini tertulis bahwa ijtima, searahnya bulan dan matahari dari pusat bumi, berlangsung pada hari ini 19 Juli 2012
sekitar jam 11.24 waktu Indonesia Barat, 12.24 waktu Indonesia Tengah, dan 13.24 waktu Indonesia Timur. Kesimpulannya, pada hari ini seluruh wilayah di Indonesia sudah mengalami ijtima sebelum terbenamnya matahari. Pada peta garis ini kita melihat garis ketinggian hilal 0 derajat membelah melewati Asia, Eropa, dan Amerika Utara, yang menunjukkan di tempat-tempat yang dilewati oleh garis tersebut bulan terbenam bersama-sama dengan matahari. Pada bagian utara di atas menunjukkan ketinggian hilal negatif yang menunjukkan bahwa bulan akan terbenam terlebih dahulu dibanding matahari. Sebaliknya, di bagian selatan termasuk wilayah Indonesia, bulan terbenam setelah terbenamnya matahari, dikatakan ketinggian hilal positif. Hanya saja kalau di seluruh wilayah negeri kita kurang dari 2 derajat dan berlangsung pada esok hari. Sementara Syaban akan berlangsung masih pada esok hari bagi daerah yang negatif. Namun daerah-daerah yang dekat dengan titik dengan garis 0 derajat, daerah kritis, tergantung kepada kriterianya yang akan kita bahas kali ini. Bapak-bapak dan Hijriah di seluruh dunia, hari ini Kamis 19 Juli 2012 Miladiah, dari Islamic Creation Observation Project, di sini ditunjukkan bahwa ada daerah yang berwarna merah di sana, menunjukkan bahwa daerah tersebut mustahil hilal akan terlihat. Sementara daerah yang tidak berwarna, not possible, tidak akan terlihat, termasuk seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kita lihat Australia, sebagian besar Afrika, ini menunjukkan bahwa hilal tidak akan terlihat. Sebaliknya, daerah yang terlihat itu daerah yang jauh sekali. Yang daerah biru menunjukkan harus memerlukan teleskop kalau untuk melihat hilal, dan daerah hijau memang kemungkinan hilal dapat terlihat dengan mata telanjang. Jadi kalau kita lihat dari peta ketampakan hilal, saya sengaja menunjukkan bahwa visibilitas dengan ketampakan bukan penampakan, untuk menggarisbawahi bahwa hilal bukan goib. Hilal adalah nyata, karena seringkali di masyarakat kita ada yang menganggap hilal itu goib, tapi sekarang tidak. Makanya saya katakan peta ketampakan, bukan peta penampakan. Baik, saya akan menunjukkan kali ini ijtima dari pusat bumi berlangsung pada pukul 11.24 WIB. Setelah kita cek, ternyata memang benar matahari dan bulan memiliki bujur ekliptika yang sama, namun lintang ekliptikanya 4 derajat lebih, bulan berada di selatan matahari. Hal inilah yang menyebabkan agak ironis, sekalipun Saudi Arabia di barat kita, di barat Indonesia, tapi ketinggian di sana justru lebih rendah dibanding Indonesia. Ini terjadi karena posisi bulan sendiri agak ekstrim, berada di selatan dari matahari kita. Bagaimana dengan garis ketinggian hilal menjelang awal bulan Ramadan di wilayah negeri kita, Indonesia, hari ini? Garis ketinggian hilal 0 derajat itu membelah bagian utara Indonesia, melewati Filipina. Dari sini kita bisa melihat bahwa seluruh wilayah di Indonesia pada saat terbenamnya matahari memang benar ketinggian hilal positif. Dalam arti kata, hilal sudah ada di atas ufuk. Hanya yang jadi masalah teramat rendah ketinggiannya, semua di wilayah Indonesia
kurang dari 2 derajat. Nah, saya ingin melihat lagi salah satu acuan pentakwiman di Indonesia. Kalau ketinggian hilal kurang dari 2 derajat, secara takwim boleh ditanggalkan dengan syarat umur lebih dari 8 jam. Umur adalah selisih waktu saat terbenamnya matahari dikurangi ijtima. Dan ternyata di seluruh wilayah Indonesia, umur hilal pun semuanya setuju ijtima terjadi pada hari Kamis tanggal 19 bulan 7 2012 hari ini, bertepatan dengan waktu sekitar jam 11.24 atau 11.25 WIB. Yang menarik adalah ketinggian hilal. Beberapa metode yang ada di atas memang tinggi, seperti Sulamun Najirin, kemudian Fatlaut Al-Manan, Kuwait Al-Falakiyah, itu di atas 2 derajat. Tapi kalau kita lihat ke bawah semua, termasuk kontemporer yang modern, semua menunjukkan ketinggian hilal di Pelabuhan Ratu. Seperti kita lihat tadi, Pelabuhan Ratu merupakan salah satu tempat yang tinggi hilalnya paling tinggi di Indonesia. Ketinggian hilalnya kurang dari 2 derajat, sehingga keputusannya awal Ramadan 1433 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Juli 2012 Miladiah. Ini secara hisabnya, ru'yahnya sekarang dibuktikan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pergantian awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia berdasarkan kepada ru'yah dan hisab. Hisabnya sudah ditentukan, ru'yahnya tinggal menunggu pada saat ini. Karena di seluruh wilayah Indonesia, peru'yah semua mereka membuktikan apakah hilal yang terendah ini tidak kelihatan